Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kali ini bertemu lagi dengan saya pada segmen Ayo Belajar. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan video-video yang menarik lainnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan saya pada segmen Ayo Belajar Ekonomi bersama Bu Yayu. Nah, pasti kalian sudah mandi, sudah seger, dan sudah sarapan ya. Jangan lupa kalau mau pembelajaran maka harus sarapan dulu gitu ya. Oke, materi selanjutnya pada kali ini kita akan membahas tentang inti masalah ekonomi. Inti masalah ekonomi yaitu tentang kebutuhan dan keinginan. Tetap bersama saya. Nah, di sini ada dua gambar ya. Ini menggambarkan tentang kebutuhan dan keinginan begitu ya. Ada yang pertama itu gambar first day school, jadi hari pertama sekolah, membawa alat tulis gitu. Kemudian atau hari pertama sekolah membawa sepeda motor dengan harganya yang mahal. Nah, dari gambar ini sudah kelihatan anak-anak apa itu kebutuhan dan apa yang mana keinginan gitu ya. Jadi menurut kalian gambar yang mana yang merupakan kebutuhan dan gambar yang mana yang merupakan keinginan? Coba tulis di kolom komentar. Oke, yang merupakan kebutuhan itu berarti hari pertama sekolah membawa alat tulis. Nah, karena kebutuhan siswa adalah alat tulis. Nah, kemudian yang kedua adalah keinginan dengan membawa sepeda motor yang mahal. Jadi itu masih berupa keinginan. Jadi kalau anak-anak sekolah yang pertama yang dibutuhkan adalah alat tulis, berangkatnya bisa naik angkot atau naik Gojek gitu ya, lebih murah daripada harus pertama kali bawa motor dengan harga yang mahal nanti ya, kasihan orang tuanya ya. Nah, oke. Oke, selanjutnya adalah tentang macam-macam kebutuhan manusia dibedakan menjadi 4, intensitas kebutuhan, waktu, sifat, dan subjeknya. Seperti yang sudah kita perhatikan yang tadi ya, ada kebutuhan mutlak, primer, sekunder, dan tersier. Kalau waktu ada sekarang dan yang akan datang, kalau sifat ada jasmani dan rohani, sedangkan subjek itu ada individu atau kelompok atau kolektif gitu ya. Jadi 4 itu adalah berdasarkan pembagian kebutuhan. Ya tadi sudah, soalnya tadi kan tidak ada suaranya, jadi kita jelaskan lagi gitu ya anak-anak. Takutnya nanti belum paham, jadi nanti ini dijelaskan lagi ya. Sekilas gitu ya. Di sini ada kebutuhan mutlak, contohnya adalah udara. Kemudian kebutuhan primer itu ada sandang, pangan, dan papan, berarti kebutuhan pokok. Kemudian kebutuhan sekunder itu kebutuhan tiap orang itu pasti berbeda, jadi kebutuhan setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kemudian yang ketiga tadi adalah yang keempat ada kebutuhan tersier, berarti itu kebutuhan tentang barang-barang mewah gitu ya. Oke, sekarang kebutuhan menurut sifatnya. Ada kebutuhan sekarang dan ada kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Maaf ya, berdasarkan waktunya ada kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Nah, kebutuhan sekarang berarti harus terpenuhi sekarang, sedangkan kebutuhan yang akan datang bisa terpenuhi besok. Jadi untuk
kebutuhan yang akan datang gitu ya. Untuk contohnya itu kebutuhan sekarang itu ada makan dan minum obat. Nah, makan dan minum obat itu kan tidak bisa ditunda. Orang sakit nanti diminumin seminggu obat seminggu lagi kan bahaya kan gitu ya. Jadi harus segera diobati gitu. Lalu yang akan datang bisa dipakai untuk yang akan datang lagi kan gitu. Contohnya adalah payung dan tabungan. Nah, lalu menurut sifatnya ada jasmani dan rohani. Kalau kebutuhan jasmani berarti kebutuhan untuk tubuh kita, sedangkan kalau kebutuhan rohani itu berarti untuk jiwa kita. Nah, olahraga berarti kan tubuh kita supaya sehat, tidur berarti tubuh kita supaya besok bisa berenergi lagi gitu ya. Untuk rohani contohnya adalah belajar, terus sholat, terus kemudian rekreasi supaya diberikan ketenangan kan gitu ya. Nah, kemudian ada kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok, ini berdasarkan subjeknya. Kalau kebutuhan individu berarti kebutuhan tiap orang berbeda. Misalnya ini Pak Tani membutuhkan cangkul untuk di sawah. Nah, tidak mungkin kan Pak Tani di sawah itu membutuhkan laptop kan gitu. Jadi kebutuhan individu, kebutuhan tiap orang berbeda. Contohnya adalah kamu berarti butuh buku dan alat tulis sebagai pelajar. Kemudian Pak Guru butuh papan tulis ya untuk mengajar misalnya gitu. Kemudian binaragawan berarti butuh alat olahraga. Terus untuk kebutuhan kelompoknya berarti kebutuhan yang bisa digunakan secara kelompok atau bersama-sama. Paham ya anak-anak sampai sini ya? Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditulis di kolom komentarnya. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Di situ ada pada gambar 1 itu contohnya adalah musim ya. Nah, yang pertama yang mempengaruhi kebutuhan itu adalah musim. Coba dilihat di situ. Nah, di musim panas orang membutuhkan payung, sedangkan di musim dingin mereka membutuhkan jaket yang tebal. Kalau misalnya di musim panas memakai jaket yang tebal, coba bagaimana rasanya? Keringat kan keluar semua kan gitu ya. Jadi itulah yang mempengaruhi kebutuhan. Satu adalah iklim. Kemudian yang kedua itu adalah itu apa namanya, adat istiadat ya. Gambar 4 itu adat istiadat. Jadi adat istiadat setiap orang juga berbeda. Misalnya di situ orang namanya Madura ya. Orang Madura membutuhkan pakaian adat misalnya gitu. Kalau ada orang Jawa itu ya, kalau pengantin dia membutuhkan harus mandi itu ya, pakai bunga dan lain sebagainya. Jadi jika adatnya berbeda maka kebutuhannya juga berbeda. Kemudian yang ketiga ada apa namanya itu, agama. Nah, agama. Nah, kita lihat agama Muslim, orang Muslim agama Islam pasti dia membutuhkan mukena, Al-Qur'an, sajadah. Kalau orang Hindu dia membutuhkan itu apa namanya, dupa. Nah, untuk beribadah. Jadi kalau agamanya beda mesti kebutuhannya juga pasti berbeda juga. Terus yang keempat adalah peradaban. Nah, itu ya. Di tahun 1912 misalnya kita cuma butuh ani-ani untuk memotong. Kemudian tahun 90 butuh alat yang namanya itu apa itu, dos. Kemudian 2014 sudah ada alat lagi untuk memotong padi langsung di sawah misalnya gitu. Ketika tahun 80 kita tidak ada traktor, adanya sapi yang dipakai. Ketika tahun 2000 sudah ada traktor. Nah, itu adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kebutuhan. Misalnya kalau anak-anak punya pendapat ada faktor lain yang mempengaruhi kebutuhan apa aja, nah itu bisa ditulis juga di kolom komentar ya. Nah, saya punya pendapat Bu bahwa saya itu
yang mempengaruhi kebutuhan tuh tidak cuma 4 itu, jadi masih ada banyak lagi, Bu. Nah, gitu. Apa saja silakan ditulis ya, boleh. Atau melalui classroomnya Bu Yayu langsung juga boleh. Nah, nanti kalau punya pendapat lain dan ditulis di situ, nanti ada poin plusnya untuk kalian ya. Tapi jangan lupa sampaikan nama sama nomor absennya ya, oke. Lalu ada benda pemuas kebutuhan. Itu ada dibagi menjadi 4 dari cara mendapatkan, kegunaan, proses produksi, dan hubungan dengan benda lain gitu ya. Berdasarkan cara mendapatkannya ada benda ekonomi dan benda bebas. Berdasarkan kegunaannya ada konsumsi dan produksi. Berdasarkan proses produksinya ada bahan mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Kemudian hubungan dengan benda lain ada komplementer dan substitusi. Nah, itu keempat kelompok benda pemuas kebutuhan ya anak-anak ya. Oke, yang pertama, berdasarkan cara mendapatkannya ada benda ekonomi dan benda bebas. Namanya aja benda ekonomi, pasti dia bernilai ekonomis. Contohnya adalah makanan. Kita kalau mau makan pasti membutuhkan pengorbanan untuk mendapatkannya. Tidak mungkin kan langsung makan, punyanya siapa yang mau dimakan kan gitu. Terus payung, kita juga harus beli payung kan. Terus kalau misalnya kita buat pun juga bahannya harus beli kan gitu. Terus piano, jadi benda ekonomi itu benda cara mendapatkannya membutuhkan pengorbanan. Lalu kalau benda bebas, kita bebas ambil aja sudah. Contohnya adalah udara, kan nggak bayar kan kalau kita mau menghirup udara kan gitu, kecuali oksigen di rumah sakit gitu ya. Jadi kalau benda bebas berarti bebas ngambil, tidak perlu pengorbanan gitu ya. Kemudian berdasarkan kegunaannya ada benda konsumsi dan benda produksi. Nah, truk itu kan konsumsi juga Bu kan gitu ya. Jadi benda konsumsi itu gini Cah. Jadi benda yang digunakan untuk dikonsumsi aja, jadi dia tidak bisa menghasilkan barang lain. Nah, contohnya adalah makanan. Makanan kita konsumsi, minuman kita konsumsi, baju, seragam kita pakai, berarti itu adalah benda konsumsi. Kemudian kalau benda produksi berarti benda yang dapat menghasilkan barang lain. Misalnya adalah pabrik. Pabrik dipakai untuk membuat sepatu, berarti pabrik itu menghasilkan sepatu. Nah, jadi barang itu dapat digunakan untuk menghasilkan barang lain. Nah, truk dipakai untuk angkutan. Nah, kecuali dipakai sendiri ya. Kalau truk dipakai untuk angkutan berarti dia menghasilkan barang lain. Mesin jahit bisa menghasilkan baju kan gitu ya. Terus komputer dipakai untuk menghasilkan print-printan misalnya kan gitu. Jadi untuk mengetik dokumen dan lain sebagainya. Nah, itu. Oke, berdasarkan proses produksinya ada bahan mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Pasti kalian juga tidak asing dengan ini ya. Kalau bahan mentah berarti bahan yang masih alami, belum diproses dengan menjadi sesuatu ya. Kalau bahan setengah jadi berarti dari proses bahan mentah menjadi barang setengah jadi dulu. Kemudian yang barang jadi berarti barang yang siap untuk dipasarkan atau dipakai. Bahan mentahnya misalnya adalah benang. Kemudian setengah jadinya adalah kain. Kemudian barang jadinya adalah baju. Nah, itu berdasarkan proses produksinya. Paham ya anak-anak ya? Pasti paham lah, kalian kan anak hebat. Nah, contohnya ini. Bahan mentah kapas, jadi kain, kemudian barang jadinya baju. Bahan mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Nah, ini yang terakhir, berdasarkan hubungan dengan benda lain, ada barang substitusi dan barang komplementer. Substitusi itu apa, Nana? Substitusi adalah barang pengganti, sedangkan komplementer itu adalah barang pelengkap. Nah, contohnya adalah kopi, penggantinya teh. Jika di rumah tidak ada kopi, adanya teh, bisa diminum tehnya. Kalau tidak ada teh, bisa digantikan dengan kopi. Nah, itu disebut barang pengganti.
Kemudian barang komplementer itu pelengkap. Jadi kalau tidak ada dia, kamu tidak bisa. Itu misalnya ya, itu namanya pelengkap, saling melengkapi. Nah, di sini contohnya adalah gula dengan kopi. Kalau tidak ada gula, kopi akan terasa pahit. Jadi kalau diberi gula, maka kopi akan terasa manis dan lezat, kan gitu. Itulah disebut dengan barang pelengkap, harus saling melengkapi. Nah, gitu. Tidak ada kamu, aku tidak bisa jalan, kan misalnya gitu. Contoh aja ya anak-anak ya. Jadi ini ada intermezzo aja biar tidak tegang, santuy ya. Oke, lanjut. Kita lanjutkan. Nah, yang terakhir materinya adalah kegunaan benda pemuas kebutuhan. Ada form utility, place utility, time utility, dan ownership utility. Form utility adalah kegunaan bentuk. Place utility adalah kegunaan tempat. Sedangkan time utility kegunaan waktu. Sedangkan ownership utility kegunaan kepemilikan. Nah, kita lanjutkan contohnya ya anak-anak ya. Oke, tenang saja anak-anak, santai-santai ya. Sambil ngemil di rumah juga boleh. Oke, nilai guna yang pertama, nilai guna suatu barang dapat bertambah apabila berubah bentuknya. Ayo, ini form utility, time utility, ownership, atau apa ayo? Berdasarkan bentuknya. Berarti form utility. Nilai guna suatu barang dapat bertambah apabila berubah bentuknya. Kayu jadi mebeler. Nah, kayu harganya misalnya hanya 500.000. Kalau sudah jadi mebeler harganya jadi 2 juta. Nah, dia akan mempunyai nilai tinggi apabila berubah bentuknya. Kain menjadi baju. Kain dibeli hanya harganya 90.000. Nanti kalau sudah jadi baju harganya 250.000. Nah, itu contoh dari form utility ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya tidak terlalu cepat kan ya? Oke, lanjut. Nah, berdasarkan tempatnya, nilai guna suatu barang akan bertambah apabila dipindah dari suatu tempat ke tempat lain. Berarti place utility. Contohnya kapal di laut. Kapal akan berguna jika dipakai di laut. Nah, kalau kapalnya hanya di depan rumah aja kan nggak terpakai, kan tidak berguna. Nah, maksudnya itu. Kemudian mantel atau jaket wool dipakai di daerah dingin. Kalau di daerah panas nanti keringatnya drodosan gitu ya Nana ya. Jadi dia akan berguna jika ditempatkan di tempat yang tepat. Oke, lanjutnya. Nah, ini berdasarkan waktu atau time utility. Nilai suatu barang akan bertambah apabila dipakai pada waktu yang tepat. Contohnya adalah payung dipakai waktu musim hujan. Obat dipakai waktu sakit. Nah, gitu ya. Lanjut, yang terakhir adalah ownership utility. Atau nilai suatu barang akan bertambah apabila dimiliki oleh orang yang tepat. Nah, jadi misalnya sawah dimiliki oleh petani. Kalau sawah dimiliki oleh direktur, nanti dia nggak akan bermanfaat, kan begitu. Puskesmas dipakai oleh bidan, nanti kalau puskesmas dipakai oleh guru kan nanti tidak bermanfaat, kan begitu. Jadi kepemilikan itu barang itu akan lebih berguna jika dimiliki oleh orang yang tepat. Nah, itu tadi materi yang terakhir ya anak-anak ya. Nah, materi tentang kebutuhan dan keinginan tadi sudah kita bahas. Nah, untuk materi selanjutnya nanti tentang kelangkaan. Apa itu kelangkaan? Nanti kita akan bertemu lagi, mungkin dengan media yang berbeda atau secara live seperti ini. Jadi kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi bersama Bu Yayu pada segmen yang sama di minggu depan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.